Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Ibu dan Bapak ya. Ayo, aku mau kejar tugasku. Pada semangat ya. Nah, semangat, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk semua peserta, moderator, presenter untuk hadir di room saya. Terima kasih sekali untuk Bapak, terutama Pak Adi sebagai instruktur ya. Terima kasih. Untuk alhamdulillah partisipan yang sudah bergabung 10 orang. Selamat datang kepada Bu Ira, Pak Jaki Ismail, Bu Lia, dan kami semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kelompok kami mau membawakan pembuatan kuis berbasis Google Form oleh Pak Ruslan, Sarjana Pendidikan Guru. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya akan serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Rita Susanti. Silakan, Bun. Terima kasih Bu Novi. Selamat siang menuju sore Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan sebagai moderator Rita Susanti. Presenter untuk hari ini yaitu Bapak Ruslan. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Ruslan SPD GR, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Agustus 1984, instansi di SDN 2 Tarogong Garut, jabatan guru kelas, hobi olahraga, moto hidup jadilah yang berguna. Untuk mempersingkat waktu pemaparan materi, saya persilakan kepada Pak Ruslan. Ibu Rita selaku moderator pada ini. Bapak Ibu partisipan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan mudah-mudahan juga tidak bosan dengan penampilan kami. Kami akan menyajikan satu kegiatan dalam pendidikan ini sangat penting ya, terutama sebagai guru kelas ataupun nanti sebagai guru mata pelajaran. Itu di sini saya akan membawakan berbasis Pak Ruslan, maaf suaranya kecil. Bapak Ibu semuanya tidak membuat semacam kuis. Maka itu kalau kita ingin mengadakan, ya, suaranya Bu. Ya. Halo, bagaimana Bu? Ya. Sudah terdengar Bu? Jelas Pak. Halo. Saya terdengar jelas. Bu Rita, ada jelas? Ya. Pak, ya. Jadi untuk kuis ini sangat penting sekali mungkin ya. Sebagai variasi ketika kita melakukan sebuah evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah diberikan terhadap peserta didik kita. Nah, kuis yang bervariasi itu sangat dinantikan oleh siswa. Kenapa? Karena mereka akan merasa tertantang dengan adanya semacam penilaian berbentuk kuis ini. Nah, di internet
banyak sekali aplikasi quiz yang bisa sifatnya live atau langsung seperti Kahoot atau Quizizz. Nah, kalau yang akan saya gunakan ini adalah berbasis Google Form. Kenapa Google Form? Karena dari pengalaman untuk yang saat ini sedang saya kerjakan itu belajar di rumah, ya. Kemudian juga dari fasilitas yang dimiliki oleh anak itu tidak memungkinkan untuk anak melakukan atau berpartisipasi dalam quiz yang sifatnya live seperti Kahoot atau quiz tadi. Maka saya mencoba untuk mengadakan sebuah bentuk quiz, tapi ini sifatnya bisa diakses oleh anak dengan mudah. Itu berbasis Google Form. Nah, bedanya dengan quiz atau dengan Kahoot tadi, berarti anak bisa, kalau dengan Google Form ini anak bisa waktunya kapan saja, tergantung kita membuatnya atau membatasi waktunya sampai kapan. Untuk membuat quiznya atau kita akan memulainya, berarti kita yang pertama kita harus memiliki akun aktif Google. Ya. Jadi kita akun aktif Google. Nah, di sini ada sebuah penanda. Kalau di sini sudah ada nama kita atau identitas kita, berarti kita sudah memiliki akun Google. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita masuk ke Drive, ya, atau kita di sini Google Drive. Nah, caranya untuk masuk ke sini adalah kita dengan menuliskan di bar ini ada di bar di atas ini kita tuliskan Drive, maka kita otomatis akan dipandu masuk ke Drive kita. Atau Bapak Ibu bisa mengklik di sini ada semacam baris, ya, kotak-kotak kecil. Nah, kita tinggal diklik saja. Di situ akan ada banyak tampilan pilihan aplikasi Google yang akan kita pilih. Nah, kita pilihnya adalah yang berbentuk baik ini. Yang pertama adalah harus membuka webnya terlebih dahulu. Yang berikutnya, ketika akan membuat quiz, nah, kita klik tanda tambah yang bertuliskan baru. Ada tulisan baru, kita klik saja di situ, maka tampilannya akan berubah. Di sini kemudian kita memilih Google Form. Bagaimana kelihatan Ibu-ibu, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kita pilih Google Form ini. Kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk saja ke pembuatan atau perakitan soalnya. Terlebih dahulu, tentunya kita tuliskan dulu judulnya, judul apa yang akan kita buat. Kalau saya contohkan di sini adalah latihan tema 7 untuk tema 3. Ini yang saya gunakan saat ini. Pertama saya di kelas 5, berarti temanya yang digunakan itu bisa dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita sudah menemukan judul di sini, ya di atas ini, otomatis di bawah pun akan muncul. Nah, kalau sudah ada judulnya, kita lanjut ke berikutnya adalah dengan menyiapkan tempat atau garis untuk identitas siswa. Nanti di inilah mereka menuliskan nama mereka. Nah, karena ini sifatnya wajib, maka kita menggeser tombol berwarna ungu ini ke samping kanan. Sehingga di sini akan jadinya adalah wajib diisi. Atau ketika anak tidak mengisi, berarti tidak akan terkirim.
Nah, untuk menambahkan soal atau membuat baru ya dari nama ini, kita tinggal klik yang ada tanda plus ini, tanda panah ini, tanda plus ini, kemudian nanti akan muncul yang tepat untuk menuliskan soalnya. Inilah contoh untuk yang membuat soalnya. Kan di sini nomor 1, titik air di atas bangunan pada pagi hari. Kemudian juga kita bergeser ke samping kanan dulu. Bentuk soal yang akan kita berikan seperti apa? Kalau kuis itu biasanya lebih mudahnya adalah yang berpilihan enggak. Ini banyak juga ya jenis soal yang bisa dibuat atau kita tuliskan di sini, bisa jawaban singkat, uraian, paragraf, atau misalkan gambar, atau misalnya anak diminta untuk kalau saya karena ini kuis, maka cenderung untuk menggunakan model soal yang berbentuk pilihan ganda. Kita tuliskan optionnya. Kalau anak kelas 5 biasanya sudah bisa sampai D. Ya, ada 4 option. Ya, dengan dan kemudian setelah membuat soal, kita masuk ke pengaturan atau setelan. Bisa dilihat gambarnya ada yang berbentuk clear atau diberi tanda-tanda ini ya, jadi ada keterangan setelan. Kita tinggal klik saja di situ. Maka ketika mengklik, tampilannya akan berubah. Nah, ini akan berubah. Ini akan berubah. Ada 3 pilihan. Yang pertama umum, presentasi, kemudian quiz. Nah, kita klik dulu yang umum. Nah, agar satu anak itu hanya bisa menanggapi atau sekali mengerjakan, maka kita klik yang batasi satu tanggapan ini. Sehingga ketika anak membuka soal tersebut, itu otomatis akan ditutup karena sudah sekali memberi tanggapan. Yang berikutnya adalah kita masuk ke pengaturan. Inilah yang terpenting yang membedakan dengan penggunaan Google Form yang lain untuk misalkan untuk biodata atau daftar hadir atau survei. Nah, itu yang membedakannya karena di sini ada keterangan kuis. Nah, dari mana akan kita bisa menggunakan Google Form sebagai kuis? Ya, di sini kita tinggal digeserkan saja dari keterangan ini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, otomatis file yang kita buat akan menjadi kuis. Yang paling penting di sini tulisnya. Nah, kemudian karena kuis itu ada sifatnya penilaian, bisa langsung segera. Jadi ketika anak sudah mengerjakan, ingin melihat hasilnya, bisa langsung diketahui. Nah, tinggal pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Jadi bisa langsung ketahui anaknya. Nah, kalau misalkan ini buktinya berarti kita menunggu asesmen kita. Jadi yang sudah masuk tidak bisa diketahui oleh anak langsung, tetapi menunggu asesmen atau penilaian dari kita. Nah, jangan lupa setelah pengaturan tadi masuk umum dan kuis, jangan lupa klik tombol simpan agar hanya tidak ada kesalahan. Aku kalau suara saya kurang jelas, langsung saja ya bagus. digunakan.
jelas Pak kalau di saya. Jelas, Pak. Nah, kemudian karena tadi formulirnya sudah berbentuk kuis, nah maka di sini nanti ada muncul keterangan kunci jawaban, di mana kita bisa memberikan pilihan yang betulnya. Maka di sini ada keterangan kunci jawaban. Nah, di sini kita harus mengkliknya dan nanti memasukkan jawaban serta poin. Nah, yang dimaksud tadi ya. Kalau Ibu akan membuat soal seperti tadi, titik-titik air di atas dedaunan pada pagi hari menandakan adanya peristiwa Pak. Nah, kalau jawaban yang betulnya adalah penambunan, nah, kita tinggal diberi titik saja di sini. Nah, akan otomatis akan diberi tanda checklist oleh sistem. Dan jangan lupa poinnya kita tentukan. Kalau misalkan poin maksimalnya adalah 100 dari 10 soal, berarti setiap soal bisa dibagi rata menjadi 10 soal. Dan nah, jangan lupa di sini ada keterangan soal. Ini baru untuk satu soal. Nah, bagaimana untuk soal yang lain? Sama. Yang untuk soal yang lain kita nomor 2 tinggal ditambahkan lagi cek lagi dari yang di sini ya ada tambahkan lagi bisa, atau misalkan dengan cara mengkopinya bisa. Nah, dengan cara copy di sini ada tanda tinggal di copy boleh, jadi tinggal diberikan nomornya, kemudian soalnya dan pilihan serta kunci jawabannya. Dan yang terakhir yang A di sini tandai wajib isinya digeser ke kanan. Kenapa? Karena anak harus menjawab. Kalau misalkan tidak menjawab, tidak digeser ini, nanti anak tidak diingatkan apakah saya sudah menjawabnya atau tidak, ya, atau belum, jadi ada peringatan. Tapi kalau digeser ke sebelah kanan, ini otomatis ketika anak lupa akan diingatkan. Jadi seperti dalam nama yang tadi. Berikutnya ini contoh tampilan yang sudah jadi. Ini jadi ada tempat untuk anak menuliskan jawabannya, kemudian juga soalnya di sini dan keterangan poinnya. Ketika misalkan anak sudah menjawab, ya bisa langsung diklik kirim. Contoh untuk yang nah tadi seperti yang di sebelumnya, penilaiannya bisa langsung. Nah, di sini ada. Jadi inilah bedanya ketika untuk resensi atau survei atau yang lainnya, ketika ini dijadikan sebagai quiz, maka di sini ada bisa melihat skornya. Tinggal diklik saja skor anak tersebut berapa oleh yang bersangkutan. Dan ini contoh ada yang menjawab benar atau betul, dan juga ada yang menjawab salah. Nah, contoh tadi nomor 1, A menjawab opsinya A, pengambunan, benar, dapat nilai 10 dari 10, berarti betul semua. Kalau misalkan B menjawabnya D, ini 5, makanya akan otomatis salah. Dan jawaban yang benar nanti diberitahukan oleh sistem adalah yang A. Jadi di sini anak bisa melihat kalau misalkan jawabannya salah dan yang betul ditahu oleh sistem. Kemudian juga untuk penilaiannya ketika menjawab salah adalah tidak nilai.
selamat mencoba, sudah selesai. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin saya ada request, Bu, masih waktunya masih panjang, Bu, ya? Ada. Ya, Bu. masih panjang, Pak. Nah, untuk partisipan, saya minta nanti untuk mengisi dulu kuis yang saya sudah buat, Bu, ya. Boleh, Bu? Boleh. Ya, Abi tiasa ngiring Ya, hate. bentar, Bu, ya. Saya punya. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk sebagai latihannya bisa di saya minta bantuannya untuk mengisi soal yang sudah saya buat tadi. Nah, apakah sudah betul dengan eh, ekspektasi dari Bapak Ibu semua terhadap buatan soal yang saya utarakan tadi cara-caranya? Kalau misalkan nanti ada yang kurang, bisa nanti kita share. Jadi saya beri waktu dulu untuk Bapak Ibu menjawab soal yang saya sudah buat. Terima kasih Bu. Sementara itu dulu Bu. sudah, Pak. Halo Bu moderator. Ya, Ya. sudah. Ya, terima kasih kepada Pak Ruslan yang telah memaparkan materinya yang begitu panjang lebar. Jelas ya. Barangkali sambil mengisi latihan dari Pak Ruslan, ada yang mau ditanyakan dari peserta? Silahkan. Mau berapa pertanyaan dulu, Pak? Sementara ini dulu Bu. Jadi peserta saya minta untuk mengisi dulu Bu. Oh, latihan dulu. Siap. Dulu, ya, ya. Mungkin tidak 5 menit dulu Bu. Dikasih waktu 5 menit ya? Ya Bu. Ya. Cepat sekali. Pada asik nih lagi isi jawaban. Kita nggak bisa ikutan Mungkin nih. Ibu juga moderator atau Ibu. Nah, Bang boleh. ya. Coba dulu Bu. Kalau misalkan ada Iya, Pak, ini yang lagi. Kita coba deh. yang kesalahan, bisa kesalahan, mungkin Bapak Ibu sudah jawab semuanya. Ini hanya sebagai memberikan pengalaman saya kita Iya. belajar. Learning by doing ya, Pak. Seperti itulah Bu.
yang saya ingin nanti melihat adalah kegiatannya ketika melihat responnya Bu. Itulah letak yang saya inginkan ketika anak itu dia seperti mereka. Jadi ketika mereka yang satu, ketika misalkan mereka kurang, itu mereka bisa belajar lagi dengan melihat option atau jawaban yang betul. Ini kembali pada dasar itu apakah sudah bisa atau belum. Tuh, keras gede. Ya Bu, bagaimana Bu? Pas Siap. Dah. Mengirimkan Bu? Dah. Oh iya Bu Novi itu, Bu Novi ada di sini. Coba-coba. Nah ini mungkin lanjut dulu Bu ya, karena ini sudah ada yang masuk. Nah, jadi supportnya bisa kelihatan Bu di sini. Tadi Ibu dapat berapa Bu di HP-nya Bu atau di laptopnya? 7 Kalau Kak. Bu Novi 7 ya? 7, kalau Bu Rita 7 juga. Nah berarti Gini kan. ada yang Ternyata. yang salah dia. Hmm. Itu untuk hasilnya nanti akan tampak ketika Bapak Ibu melihat pertanyaan yang kita buat. Kita bisa lihat di responnya. Kemudian kita pencet di ini akan tampak di hasilnya. Kalau misalkan ingin pengaturan yang lain itu bisa Bu ketika jadi anak bisa menerima langsung hasil mereka dengan cara kita memberi pengayaan atau pengaya, maaf bukan pengayaan, pengaya atau F1 gitu. Di sini kita tambahkan pertanyaannya, kita beri pengaya, artinya bisa dilihat langsung oleh anak, dicetak atau di dalam bentuk PDF, dan misalkan kita bisa memberikan limit waktu sampai jam berapa mereka harus mengerjakannya. Itu pengaturan yang dilanjut, tapi untuk sementara mungkin dasarnya seperti itu saja dulu. Nanti untuk pengaturan ini bisa disesuaikan dengan kelembagaan. Mungkin seperti itu dulu Bu pemaparan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ruslan yang telah memberikan paparan materinya tentang pembuatan kuis berbasis Google Form. Ya.
Sangat jelas sekali Pak, berguna sekali, apalagi barusan pengetahuan IPA saya dibuka kembali ya Pak. Iya, iya, Bu. Ternyata di level Untuk 7. Bapak dan Ibu yang mau bertanya silakan. Sesi tanya jawab sudah dibuka ya. Silakan. Ya, kalau untuk soal bisa disesuaikan saja di bulan jadi misalkan ibu Apa? di TK, di masih di TK bisa disesuaikan dengan dan juga yang di sekolah yang lain SMP dan SMK juga. Kalau misalkan Iya. mereka sudah memiliki HP sendiri, itu otomatis namanya juga akan nama mereka sendiri dan kita akan lebih mudah daripada yang misalkan nama orang tua, Bu. Nih. Jika tadi saya membuka deskripsinya, kalau nama orang tua berarti harus ada yang dilihat dulu ini nama orang tuanya atas nama siapa. Pak Ruslan? Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Adi. Kalau rumus matematika bagaimana memasukkannya? Kalau untuk matematika kita bisa menambahkan kita misalkan menambahkannya di sini ada nah ini ada kalau misalkan kan ini bentuknya mungkin teks saya jadi ya ada untuk rumus-rumusnya seperti kuadrat atau yang lainnya kita bisa menambahkannya di sini Pak dengan kita terlebih dahulu membuat tulisan atau rumus di Office atau di yang lainnya kita jadikan gambar kemudian bisa dibuka di sini. Nah kemudian untuk pilihannya sendiri sama untuk pilihan sendiri juga di sini bisa ada tambahkan gambar. Jadi misalkan untuk yang kelas 5 misalkan ya sisi yang menjadi alas adalah yang nah kita tambahkan di sini gambar. Jadi bisa disesuaikan bentuknya. Nah, untuk matematika kalau misalkan yang bentuknya pilihan ganda langsung itu mungkin jawabannya tentang angka-angkanya sudah langsung yang dituju akan sangat gampang sekali. Tapi kalau misalkan yang perlu gambar atau misalkan perlu tindakan yang lain atau yang lain bisa kita parameter. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak Adi? Seperti itu penjelasan dari Pak Ruslan. Iya, siap. Sudah dimengerti katanya Pak. Terima kasih. Siapa lagi, Mangga, yang mau bertanya? Oh iya, ini terima kasih Bu Nur Hayati. Izin bertanya Pak, sebelumnya mohon maaf. Tadi tidak menyimak dari awal katanya Pak, terkendala susah masuk. Yang ingin ditanyakan setelah kuis, jadi bagaimana cara men-share-nya menjadi link yang bisa dikirim via WA atau SMS? Oke. Untuk mengirim linknya kita tinggal klik di sini kirim kotak kirim di sini kemudian kita kirimnya bisa ke email langsung atau misalkan untuk yang ke WA ya grup kirim di sini bisa di tautannya atau ini yang jadi isinya kita salin
itu bisa langsung di share, itu bisa ya. Bisa langsung di share ke siswa atau ke grupnya. Nah, ketika misalkan kita ingin menjadikannya dalam bentuk nama yang mudah, kita bisa menggunakan fasilitas menggunakan Bitly atau link. Contoh tadi saya sudah memberikan di sini ya, ada, oke kita coba dulu ya, kita ini kemudian, nah ini bisa nama bisa seperti langsung lebih pendek, atau kita bisa agar mudahkan kita aja langsung. Kita tinggal save, sudah dibuat. Jadi sudah jadi, kita tinggal copy, kirim ke WA atau yang kita ingin tempatnya, di mana itu anak misalkan bisa mengakses soal tersebut. Nah, kalau misalkan ada tambahan lagi, agar misalkan ini ada hasilnya bisa diakses oleh siswa, kita bisa mencoba menambah add-on pengayaan ini ya. Di sini ada contoh home publisher, kita bisa klik dan get started. Pilih yang juga dokumen. Kita misalkan edit di sini tuh. Nah, ini untuk kan ada gambar yang sudah jadi itu ya, kita template-nya kita rubah saja, kita kemudian gambarnya kita angkat. Kemudian jangan lupa judulnya kita beri judul sesuai dengan yang kita inginkan tadi, latihan IPA, skema 7, skema 3, tinggal kita copy, kemudian masukkan ke form publishnya, otomatis nanti hasilnya akan seperti ini. Muncul di sini. Nah, kemudian berikutnya ini soal yang tadi sudah jadi, kita misalkan di sini misalkan maaf ditambahkan gambar sekolah atau gambar kegiatan boleh. Kemudian untuk substansinya adalah berubah ya. Ini kita tinggal next. Nah, kemudian ada keterangan template style atau di sini penamaannya agar kita bisa mudah mencarinya. Misalkan di sini kita ganti dengan nama siswa tadi, Bu. Nama siswa. Nah, biar tidak salah, kita bisa menambahnya yang nah, kalau misalkan di drive kita ingin ada hasilnya, ada kopiannya, kita tinggal klik yang tangan, PDF, copy drive, dan next.
kalau di email kita bisa masuk, ya bisa ditambahkan di sini. Kalau tidak mau, tidak ingin ada menerima email hasilnya, kita remove saja. Kemudian misalkan kita ganti, boleh. Kalau tadi misalkan anak sebelumnya diminta email, kita diberikan email. Kan kita tinggal tanda kurang 2 kali tulisan email. Jika mereka diinginkan dikirim hasilnya melalui email, kita pegang email, kemudian next. Sudah jadi Bu. Jadi ketika mengisi soal yang seperti ini tadi, Ibu nanti di drive Ibu akan menerima, misalkan di sini akan menerima hasilnya Bu. Nah ini contoh misalkan yang kemarin saya ini yang ini contoh yang sudah tadi dengan alur yang penambahan komputernya. Ini bisa dicetak dalam bentuk PDF. Untuk limit waktu nanti bisa tambah. Tapi di sini ada pilih kombinasi itu nanti bisa diatur dan misalkan di kita set waktunya untuk 1 hari misalkan itu bisa tambahkan. Kita pilih date and time, kemudian kita pilih date-nya, hari ini kan hari Rabu tanggal 22. Waktunya mau sampai jam berapa nih anak mengisinya, kita bisa pilih di situ, misalkan jam 9 malam, 9 PM, waktunya 00. Nah, kita set, otomatis anak di luar mengerjakan di luar jam tersebut tidak akan masuk karena sudah tentunya sudah pada luarsa. Nah, mungkin itu cara singkat untuk membuat quiz dengan menggunakan fasilitas Google Form atau Google Form. Mungkin. Iya, begitu Bu Nur jawabannya. Bagaimana? Sudah puas Bu Nur? Oh ini Pak Ruslan dari Pak Adi katanya mohon nanti di-share materinya di grup ya Pak. Insya Allah Bu. Insya Allah. Ya, terus ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia. Ya. Pak, kalau hasilnya itu otomatis tiap anak langsung nilainya keluar, ya. Atau kita mengolah lagi? Maaf, saya tadi putus-putus katanya Pak. Kalau kita tadi dia untuk misalkan tadi yang di sini, misalnya, nah ini kita tulis ya. Tadi kan 1 kali anak itu menanggapinya. Jadi kalau misalkan anak sudah 1 kali nilainya 100, mau diulang lagi jadi 20, nggak bisa. Kalau anak 50 nilainya ingin jadi naik 80 nggak bisa karena sudah 1 kali. Nah, untuk misalkan anak langsung mendapatkan jika ada di sini diberi langsung segera setelah setiap pengiriman. Jadi bisa anak langsung menerima. Tapi kalau misalkan kita mengkliknya di sini, nanti ini menunggu penilaian dari guru. Jadi kalau misalkan anak ini langsung kayak tadi, kita klik skornya ya, lihat skor, jadi tombolnya harus terpilih. Mungkin Bu. Iya, seperti itu katanya Ibu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk presensi silakan diisi. Kita masih punya waktu berapa menit lagi ya Pak? Sudah habis Bunda. Bu Novi. Sudah habis Bun? Ada 12 menit mungkin Bu. Kalau tadi mulai Iya. jam. Boleh. 12 menit lagi ya. Ya.
Sepertinya belum ada pertanyaan. Ya, mungkin Bapak bisa disimpulkan sebelum ada pertanyaan yang lain, Pak? Ya Bu, jadi untuk kita melakukan penilaian, kita bisa dengan cara yang eh, berbeda. Misalkan tidak hanya dengan ulangan saja, seperti formal Bu, kita juga bisa menggunakan dengan cara yang lain atau yang lain dengan menggunakan kuis. Kuis sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ada yang sifatnya langsung ataupun yang tidak langsung. Ketika ingin menggunakan cara yang waktunya tidak langsung anak harus berhadapan dengan soal, maka kita bisa menggunakan salah satu fasilitas dari Google, yaitu dengan menggunakan Google. Jadi pembuatan kuis berbasis Google ini sangat efektif saya rasakan ketika anak sedang belajar di rumah di saat itu masih ya Bu. Iya, terima kasih Bapak atas kesimpulannya. Jangan lupa Bapak dan Ibu diisi presensinya ya, sudah disebar nih untuk presensi pembuatan kuis. Terima kasih atas kunjungannya di room kami. Sepertinya ini tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Iya Bu. Mungkin dari Pak Adi ada masukan untuk penampilan kita. Pak Adi, silakan untuk memberikan masukannya, Bapak. Mohon izin. Cukup mantap katanya, Pak. Alhamdulillah Bu. Suaranya nggak ada. Di chat aja. Sepertinya kalau tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana Bapak dan Ibu Novi? Mungkin saya cukup Bu. Boleh, Bun? Cukup Pak, iya. Terima kasih. Kalau begitu terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya berkunjung ke room kami. Demikian pemaparan dari Bapak Ruslan SPDGE. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kembali kepada Ibu Novianti. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Pak Ruslan. Alhamdulillah pada kesempatan ini pemaparan materi tentang pembuatan kuis sudah selesai. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih terutama dari Pak Adi, cukup mantap Bapak berarti. Bu Novi, suaranya tidak terdengar Ibu. Ada? Ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya atas kunjungannya. Ada Bu. Kami partisipan yang hadir ada 9 orang. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Adi Nuryadi, untuk Bu Ira Riswanti, Bu Nur Hayati Fauziah, dan Bulia tadi ada yang Bulia yang sudah keluar. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.